Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita tiba pada Rabu terakhir di tahun 2021. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2021. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan yang terus memimpin kami. Bersyukur Bapa, kesempatan pada malam hari ini di Rabu terakhir 2021 kami boleh dikumpulkan kembali. Biarlah ya Bapa, hati yang selalu terarah kepada Tuhan ada pada kami, dan kiranya Roh Kudus selalu mendorong untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Yesus Ting Wo De Hu Qiu. Yesus, dengar seruanku.我被我的世界跟随主。
Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyian yang sangat indah yang mengajak kita untuk selalu berseru kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu yang kita alami selama hampir 2 tahun. Dan kita tidak tahu juga tahun depan akan seperti apa. Tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan akan memimpin dan menyertai kita. Mari kita masuk dalam pokok doa. Kita doakan untuk pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa varian baru Omikron telah menyebar begitu cepat di belahan dunia. Dan kita harapkan di Indonesia bisa ditangani betul-betul oleh semua petugas dan masyarakat yang mau taat protokol kesehatan. Kita doakan agar varian baru tidak menyebar luas seperti pada waktu varian Delta. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, mengharapkan pertolongan-Mu Bapa buat kondisi negara kami. Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Bapa, kami melihat, kami mendengar bagaimana belahan dunia yang lain, dalam arti negara-negara lain varian baru Omikron menyebar begitu cepat. Tuhan, tolonglah supaya Indonesia yang kami dengar juga sudah masuk varian baru ini, tapi Tuhan tolong supaya betul-betul bisa ditangani dengan baik oleh semua petugas yang ada dan ketaatan dari masyarakat. Secara khusus ya Bapa, untuk acara tahun baru nanti mohon pertolongan Tuhan supaya ya Bapa pandemi ini jangan sampai terus menerus berputar-putar tanpa ada habis-habisnya. Tolonglah ya Bapa supaya vaksinasi boleh terus digencarkan, bahkan booster yang akan dimulai pada bulan Januari tahun depan ini betul-betul dilaksanakan sehingga kekebalan masyarakat boleh terbentuk. Mari sertai dan pimpin ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan juga anak-anak Tuhan untuk menaati protokol kesehatan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita doakan untuk ekonomi Indonesia agar Tuhan menolong supaya dengan bisa penanganan pandemi maka menjadi endemi dan ekonomi bisa terus berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Kami berdoa untuk ekonomi negara kami Indonesia. Sertailah ya Bapa supaya ekonomi bisa tertangani dengan baik. Secara khusus Bapa berkenaan dengan pandemi, agar pandemi yang bisa ditanggulangi dan menjadi endemi, maka ya Bapa ekonomi negara kami bisa terus berjalan, bahkan siap untuk maju lebih baik lagi. Mari tolong Bapa untuk pemimpin negara kami, baik Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Mari sertai bersama dengan seluruh kabinet menteri-menterinya, bahkan juga dengan Bank Indonesia dan semua lembaga tinggi negara untuk bisa saling bekerja sama untuk memajukan negeri ini. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa buat negara kami Indonesia. Terima kasih Engkau mendengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk keamanan di negeri kita. Bersyukur Natal yang sudah boleh dilewati, tapi kita masih akan masuk ke dalam tahun baru agar semua bisa diamankan dengan baik oleh aparat kepolisian dan TNI serta intelijen bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka yang berkeinginan buruk untuk mengacaukan negeri ini bisa ditangkap dan bisa diminimalisir, dicegah. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk keamanan negara kami. Bersyukur Natal yang sudah boleh dilewati, tinggal ya Bapak tahun baru. Mari tolong, kami percaya aparat kepolisian dengan TNI bahkan juga dengan intelijen bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga pengamanan di negeri ini boleh terjadi ya Bapak.
dan orang-orang yang bermaksud jahat untuk mengacaukan negeri ini bisa dicegah dan bahkan ditangkap ya Bapa, supaya dengan demikian keamanan negara kami menjadi semakin baik. Bersyukur berterima kasih Bapa, Engkau mendengarkan seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, lagu Ketika Aku Berbeban Berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Hanya Kau Yesus, oh. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Saudara, banyak orang-orang sekarang ini berbeban begitu berat sekali, tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Tapi biarlah kita selalu ingat kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk ekonomi kita masing-masing, pekerjaan, usaha, bisnis, agar semuanya Tuhan pimpin, kita bisa mengakhiri tahun ini dan menatap tahun depan dengan penuh harapan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau berdoa
menyerahkan ke dalam tangan-Mu, ya Bapa, setiap anak-anak-Mu. Bapa, kami sadar selama ini banyak orang menghadapi tekanan yang begitu besar oleh karena kondisi pandemi, termasuk anak-anak Tuhan. Tetapi Bapa, Engkau tolong kami untuk selalu bersandar kepadamu, untuk selalu ingat kepada Tuhan. Engkau tolong ya Bapa kesehatan kami, Engkau pimpin keluarga kami, Engkau sertai usaha, pekerjaan, bisnis kami masing-masing jemaat-Mu ya Bapa, supaya ekonomi bisa tetap dipertahankan dengan baik. Mohon pertolongan Tuhan ya Bapa kepada jemaat-Mu satu demi satu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur acara Natal bisa berlangsung dengan baik dan kita menyerahkan acara tahun baru gereja kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa untuk Natal yang sudah boleh kami lewati, bersyukur untuk perayaan, bersyukur untuk ibadah, dan Bapa di seluruh gereja-gereja Tuhan. Begitu pula kami akan menyongsong tahun baru ibadah bersama-sama, khususnya GKI sesinode. Mari sertai Bapa supaya tahun baru bisa diadakan dengan baik dan kiranya bisa membawa jemaat mengawali tahun baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk staf gereja kita, baik untuk di administrasi, di bidang kebersihan gereja, sebagai driver gereja dan keamanan, agar saudara kita ini bisa melayani dengan baik dan diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan staf gereja kami menyerahkan ya Bapa untuk Stephen di administrasi gereja, kami berdoa untuk Max di kebersihan gereja, berdoa untuk Agung di sebagai driver gereja, dan juga ya Bapa 2 orang saudara kami sebagai security keamanan gereja. Sertailah ya Bapa kelima saudara kami ini agar mereka boleh melayani dengan baik. Engkau memberikan kepada mereka juga kesehatan, kekuatan ya Bapa. Di tengah-tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, biarlah mereka semua boleh bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan Tuhan sedang mau jamah kesehatan mereka, jamah tubuh mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau mendengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa untuk beberapa jemaat yang sudah dijadwalkan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau berdoa menyerahkan ya Bapa untuk beberapa jemaat kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Lina Tanujaya. Sertailah ya Bapa Ibu Lina, berikan kepada dia sukacita surgawi. Tolonglah dia ya Bapa untuk kesehatannya, dan kami percayakan kepada Tuhan. Berdoa untuk semua anak-anaknya, menantu dan cucunya. Mohon juga pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara kami Engka dan juga suaminya Sehui. Bapa sertai dan pimpin suami istri ini ya Bapa, dalam bisnis yang mereka kerjakan, usaha yang mereka kerjakan Engkau sertai. Tak lupa juga dengan keempat anaknya ya Bapa, sertai dan pimpin. Berdoa untuk 2 anaknya yang besar yang sedang studi kuliah di Jakarta. Tuhan sedang memimpin dan menyertai hingga bisa kuliah dengan baik. Tak lupa untuk 2 adiknya yang ada di Surabaya, itu bisa tetap dibimbing dan diarahkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Pak Hendy dan Ibu Julia. Mari sertai Bapa pasangan suami istri ini. Mohon pimpinan Tuhan dalam seluruh tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, usaha yang mereka jalani. Engkau juga sertai anak-anak mereka masing-masing dengan menantu dan cucunya. Mohon juga pertolongan dan anugerah Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Liang Sing. Engkau sertai dan pimpin ya Bapa, supaya Ibu Liang Sing boleh diberikan sukacita surgawi dalam menjalani hidupnya. Engkau juga sertai anaknya Fang Fang dengan suaminya. Bapa sertailah supaya Tuhan sedang pimpin Fang Fang dalam seluruh karir pekerjaannya. Engkau sertai dan pimpin.
Tak lupa engkau tolong buka hati suaminya Bapak untuk bisa mengenal Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa juga untuk anak dari saudara kami Fang Fang. Kau sertai ya Bapak, agar anak ini bisa dididik, bisa dibesarkan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara kami Junaidi Halim. Sertai dan pimpin Bapak dalam menjalani bisnisnya. Engkau sendiri yang menyertai, Kau pimpin masa depannya. Sertailah ya Bapak seluruh pergumulan-pergumulan yang harus dihadapinya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tak lupa untuk Ibu Tan Siok Su, Bapak Engkau juga menyertai dan memimpin agar Ibu Tan Siok Su Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kekuatan, juga bagaimana menjalani hidupnya bersama dengan anak dan mantu serta cucunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sekali lagi menyerahkan saudara kami ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Bapak, Engkau mendengar seluruh doa kami. Kami menyerahkan juga renungan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan sertai supaya kami bisa memahami dengan baik firman-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan diambil dari Mazmur 42 dan Mazmur 43. Yang akan kita baca 3 ayat, tetapi 3 ayat ini berbunyi sama. Pasal 42 ayat 6, pasal 42 ayat 12, dan pasal 43 ayat yang kelima. Isinya semua sama. Saya bacakan ketiga ayat ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini bahkan Mazmur 42 dan 43 ini boleh dikatakan kalau kita mau menafsirkannya, ada kemungkinan pemazmur ini sedang mengalami suatu tekanan di dalam batinnya, tekanan dalam jiwanya, tekanan secara rohani di dalam kehidupan imannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang saudara, apakah ada perbedaan antara tekanan spiritual, tekanan rohani dengan tekanan mental atau tekanan jiwa? Saudara, memang bukan saatnya kita untuk membahas permasalahan ini. Apakah betul ada perbedaan itu? Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau tidak mau kita sadari, tidak ada manusia dalam hidup di dunia ini yang terbebas dari tekanan-tekanan. Ya, baik itu tekanan pekerjaan, tekanan kehidupan, tekanan dalam rumah tangga, tekanan dalam bisnis dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, itu bisa mempengaruhi jiwa, itu bisa mempengaruhi mental kita, bahkan juga itu bisa mempengaruhi rohani kita. Saudara, bukan waktunya kita untuk membahas bagaimana menanganinya secara mental. Tetapi kita harus percaya satu hal, semua harus bersumber kepada kerohanian kita. Nah saudara, pemazmur mendapatkan pengalaman ini. Pemazmur menyadari tekanan yang luar biasa ini. Saudara, sekarang kita juga sedang menghadapi tekanan yang memang agak berbeda. Tetapi saudara, tekanan itu ada juga. Hampir 2 tahun kita mengalami tekanan yang luar biasa dari kondisi pandemi yang ada. Membuat kita tidak bisa beribadah dengan bebas.
membuat kita dalam menjalani hidup tidak bisa bebas untuk lepaskan masker begitu saudara. Itu sebuah tekanan-tekanan. Bahkan di dalam diri kita kadangkala ada kecurigaan-kecurigaan. Ketika kita sudah pergi ke satu tempat, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita berpikir, apakah saya tertular COVID? Apakah saya mulai rasa nggak enak badan ini, mulai menunjukkan ada gejala-gejala COVID? Itu membuat kita sudah semuanya punya tekanan-tekanan di dalamnya. Nah saudara, memang agak berbeda. Ini berkenaan dengan tekanan sakit penyakit dan tekanan pandemi yang luar biasa. Belum lagi ditambah dengan ekonomi, belum lagi ditambah dengan keadaan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, berbagai macam. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun juga kita harus kembali kepada hal spiritual, kepada keadaan rohani kita masing-masing. Kalau kita membaca dari Mazmur 42 dan 43, kita sadar saudara, pemazmur ini menyatakan adanya keadaan depresi di dalamnya. Yang pertama, dia haus akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, tercatat di pasal 42 ayat yang kedua. Saudara, rusa boleh dikatakan di semua binatang, saudara. Semua binatang di hutan selalu merindukan air. Begitu pula rusa. Itu teman saya, saudara, yang dahulu sering berburu, hobinya berburu. Kalau mau mendapatkan rusa, pokoknya pergi ke tempat yang berair, ya. Ada sungai atau ada danau kecil. Nah, di situ pasti engkau akan mendapatkan rusa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, seolah-olah pemazmur menyadari bahwa dia sedang terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Di dalam arti apa? Dia tidak bisa beribadah. Dia tidak bisa berbondong-bondong seperti dahulu kala dalam perayaan-perayaan besar. Seolah-olah dia tidak bisa melihat Tuhan, tanda petik. Seolah-olah dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kayak itu dia punya kerinduan yang besar. Dia ingin datang ke mezbah Tuhan, ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, karena Tuhan adalah sumber sukacitanya, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaannya. Nah saudara, saya percaya keadaan ini juga dialami oleh hampir anak-anak Tuhan. Karena tidak bisa datang ke gereja. Kayak itu sebelum bisa dibuka secara onset walaupun dengan kuota terbatas. Banyak jemaat yang saya telepon, kapan ya saya bisa datang, kapan ya saya bisa datang. Kemudian ketika kebaktian onset sudah boleh diizinkan dengan kuota. Asik ada karena kalau kuotanya sudah penuh, apakah saya masih bisa datang? Saudara, saya bersyukur saudara punya kerinduan untuk datang menghadap Tuhan. Saya bersyukur sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua tantangan yang dialami oleh pemazmur adalah musuh-musuhnya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala. Saudara, seolah-olah orang-orang yang menyembah berhala itu menanyakan, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Orang yang menyembah berhala, saudara, gampang sekali mereka bisa melihat ilah-ilah mereka. Karena ilah-ilah mereka terbuat dari patung, ya, dalam bentuk patung, terbuat dari kayu, terbuat dari yang lain-lain. Mereka bisa melihat, mereka bisa menyembah, mereka bisa menyentuh, mereka bisa tanda petik saudara, menyentuh dan merasakan, oh ini Allahnya. Tetapi saudara, berbeda dengan pemazmur, begitu pula dengan kita saudara. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah yang tidak bisa digambarkan dalam rupa manusia, dalam wujud-wujud tertentu. Apalagi di zaman Israel, saudara, bait Allahnya memang ada mezbah, memang ada ukupan, memang ada
yang lain-lain yang menjadi alat-alat di dalam tempat ibadah mereka. Tetapi itu semua tidak bisa menggantikan Tuhan. Begitu pula dengan tabut Allah. Tabut Allah juga tidak bisa dilihat oleh orang Israel. Hanya bisa dilihat satu kali setahun oleh imam besar, satu orang lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah ini suatu perbedaan besar. Musuh-musuh tanda petik, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, penyembah berhala, mereka bisa membawa berhalanya ke rumah. Mereka bisa membawa kemana-mana, mereka bisa menyentuh, mereka bisa memegang, mereka bisa istilahnya melihatnya. Tetapi berbeda dengan umat percaya. Tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa dibawa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, musuh-musuhnya selalu mencibir, selalu mengolok-olok. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Nah, saudara, keadaan inilah yang membuat pemazmur mengalami tanda petik depresi rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat mazmur ini kita melihat bagaimana cara menanggulangi depresi yang terjadi di dalamnya. Saudara, depresi ini bisa menjadi tanda-tanda awal dari kejiwaan kita, mental kita yang buruk nantinya. Kalau tidak ditangani dan kalau tidak langsung diselesaikan. Kita bersyukur karena pemazmur ini mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Untuk menjadi orang Kristen yang langsung cepat tanggap ketika keadaan kerohanian yang mempengaruhi mental kita mulai terjadi, kita harus betul-betul waspada. Pemazmur mengatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Saudara pernah merasakan keadaan demikian? Saya percaya semua orang, tidak ada satupun yang terkecuali, pasti pernah merasakan tertekan, gelisah di dalam jiwa, di dalam batin. Itu mempengaruhi kerohanian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah ini menjadi suatu introspeksi diri yang luar biasa. Jadi saudara, pemazmur ini mengajak kita untuk seolah-olah berani membuka jiwa kita, membuka batin kita, membuka mental kita di hadapan Tuhan, bahkan berbicara kepada diri sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Saudara, ini adalah awal dari cara pengobatan, tanda petik, pengobatan mental, jiwa kerohanian kita. Jangan dibiarkan. Karena itulah saudara, ini suatu hal yang baik supaya apa saudara? Kita tidak terus-menerus berada di dalam keadaan gelisah, di dalam keadaan tertekan. Saudara dan saya tidak boleh berada di dalam suasana yang demikian terus. Kita harus berani keluar. Caranya apa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Suatu teguran kepada diri sendiri dan memohon kepada Tuhan nantinya. Jadi saudara, orang yang berani untuk mengakui kepada dirinya bahwa dia sedang tertekan, bahwa dia sedang gelisah, ini suatu kesehatan mental, kesehatan jiwa yang baik di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah suatu hal yang luar biasa. Karena itulah kemudian menjadi pendorong yang kedua. Mendorong pemazmur, mendorong orang yang tertekan itu untuk berharap kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan
berharaplah kepada Allah. Jadi saudara, berharap kepada Allah itu menjadi langkah iman. Bukankah Paulus mengajarkan ada iman, pengharapan dan kasih, ya? Ketika kita berharap dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, saudara, berbeda dengan penyembah berhala yang bisa melakukan apa-apa seolah-olah menaruh sesuatu kepada berhala tersebut yang kelihatan, tapi sebetulnya punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan tidak bisa bekerja, punya kaki tidak bisa berjalan, punya mulut tidak bisa berbicara, punya hidung tidak ada nafasnya. Itulah penyembah berhala. Tapi beda dengan Allah kita. Allah kita karena menaruh harap kepada Allah yang telah beranugerah kepada kita semua. Saudara, karena itulah kemudian langkah ketiga setelah berharap, maka dikatakan sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saudara, ketika sudah menaruh harap, pemazmur mengajak kita. Kalau saudara membaca seluruh Mazmur 42 dan 43, pemazmur mengingat-ingat kembali akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, pemazmur mengingat kembali akan anugerah Tuhan. Pemazmur ingat kembali akan pertolongan Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Bagaimana memelihara, melindungi, menolong, menyertai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya berharap kepada Tuhan, ingatlah, flashback kembali, ingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Tuhan perjanjian, Tuhan yang telah mengangkat Israel sebagai umatnya dulu di perjanjian lama dan digenapi dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan telah mengangkat gerejanya, anak-anak Tuhan yang percaya dalam Yesus Kristus sebagai umat perjanjian yang baru, yang sempurna, berbeda dengan perjanjian lama yang masih menunggu penyempurnaan. Dan penyempurnaan itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, penolongku dan Allahku. Saudara, di tengah-tengah keadaan kita tertekan selama pandemi ini, dan kita sudah hampir melewati 2 tahun, akan melewati lagi tahun 2021. Apakah saudara dan saya menaruh harap kepada Tuhan di 2022? Apakah kita ingat kembali bagaimana tahun 2020 ketika pandemi awal-awal, bagaimana Tuhan menolong kita, melindungi kita. Ada yang memang terkena COVID. Memang saudara, saya merasakan duka cita dan saya katakan turut berduka cita bagi keluarga yang anggota keluarganya terkena COVID dan telah dipanggil Tuhan. Tetapi saudara, kalau mereka dipanggil Tuhan lewat COVID, tapi orang itu sudah percaya kepada Tuhan, keluarga kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak perlu kita sesali. Saudara yang terkena COVID dan akhirnya sembuh, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada pembawaan, ada membawa cacat tanda petik karena akibat COVID. Tidak apa-apa, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang terbebas tanda petik, tidak pernah terkena COVID, walaupun juga ada tekanan-tekanan di dalamnya, bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak perlu membanding-bandingkan yang tidak kena COVID lebih beriman. Tidak perlu. Dan itu tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa kita lebih beriman dari orang yang terkena COVID. Ingat saudara, orang yang mencoba membanding-bandingkan itu orang yang tidak bertanggung jawab. Namanya dia tahu iman seseorang. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menilai iman seseorang kecuali Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi.
Saya pun tidak bisa menilai iman saudara jemaat. Hanya Tuhan yang bisa menilai. Dan saya pun bagaimana mengerti iman saya. Saya selalu coba refleksi kepada Tuhan. Saya selalu coba membuka diri saya kepada Tuhan. Tuhan, ajar saya untuk terus beriman, terus percaya, terus bersandar kepada Tuhan. Itulah iman. Tapi membuat kita semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Jadi sudah kembali lagi flashback. Ingat kembali, oh ternyata Tuhan pelihara ya. Walaupun memang keadaannya pas-pasan, tapi tetap bisa makan. Tetap ada saja berkat Tuhan. Tetap ada pertolongan Tuhan. Nah saudara, kalau kita bisa mengingat itu semua, maka saudara kita sudah tidak mengalami tanda petik depresi. Kita tidak akan terpengaruh mental kita. Kita tidak akan terpengaruh jiwa kita. Karena secara rohani semua sudah ditanggulangi. Sebab roh Tuhan terus bekerja di dalam diri anak-anaknya. Kata saudara tidak perlu pergi ke orang-orang ahli seolah-olah mau menangani keadaan jiwa saudara. Tidak perlu. Kalau saudara bersandar kepada Tuhan, kalau saudara menyelidiki Alkitab dengan baik-baik, di dalam Alkitab sudah banyak sekali dicatat anak-anak Tuhan yang mengalami masalah. Tapi bagaimana mereka menyelesaikan masalah, itu semua ada tercatat di dalam Alkitab. Sementara mereka yang belajar seolah-olah mau nangani permasalahan keluarga dan sebagainya, saudara, itu hanya dari teori-teori manusia. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak perlu bersandar kepada teori manusia. Itu sama saja dengan berhala, saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dituliskan 1500 sampai 1600 tahun. Dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Dan bagaimana permasalahan-permasalahan dan bagaimana Tuhan menyelesaikannya. Itu semua ada. Tinggal saudara dan saya belajar, membaca, renungkan, membaca, renungkan. Dan memohon Tuhan menolong kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Dan aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tadi, Yesus听我的呼求, Yesus dengar seruanku.知道我的苦难。
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, berkatilah renungan firman Tuhan di akhir tahun dari kebaktian doa kami. Akhir kebaktian doa kami di tahun 2021. Bersyukur Bapa, mengapa Engkau tertekan hai jiwaku. Kami belajar untuk terbuka pada diri sendiri, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersyukur dengan flashback kepada semua perbuatan Tuhan bagi kami. Karena Tuhan adalah setia, Tuhan penuh dengan anugerah. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berdoa, beribadah doa bersama-sama pada malam hari ini di mengakhiri tahun 2021. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.